Kalau aku jadi presiden, ku kasih sertifikat tanah semua orang. Cuma 6.000, kenapa enggak semua kasih sertifikat? Bapak Ibu jadi orang kaya semua, pihak milik. Nah itu pepatah Cina kuno yang ngajarin aku. Kalau huruf hoki, beruntung, itu adalah bawahnya petak sawah. Jangan sok-sokan, jangan belagu, jangan hebat, padahal juga bagian dari situ, ya kan? Mulutmu itu, aduh, masa dulu waktu kecil kita ajar mama kita, sama guru-guru kita, mulutmu tuh harimaumu, ya kan? Mulutmu tuh, aduh, mulut jamban bener-bener deh, mulut yang bau busuk. Udah isi zaman keluar, udah bau busuk juga. Ini waktu Pertamina rugi 11 triliun, ingat nggak? Bagaimana publik marah kepada dia karena dia jumawa waktu itu. 7 bulan Pertamina rugi, gue bubarin. Wih. Nah, capek kan nih? Capek lah melihat kelakuan para pejabat yang notabene mereka itu digaji oleh rakyat. Tingkahnya kayak anak kecil yang cari perhatian, cari panggung, bukan sebagai penguasa yang melayani rakyatnya. Kerjanya sibuk cari topeng, cari citra, lupa bahkan mengabaikan tugas utamanya, yaitu meriayah rakyatnya sendiri. Ahok di Pertamina, apa sih karyanya yang dihasilkan? Apa sih kontribusinya yang dihasilkan? Layanan antar BBM saat pandemi ada nggak? Kan nggak ada. Ahok pernah jadi gubernur di DKI. Di bawahnya itu ada 30 BUMN daerah. Ya, waktu dia masuk dia bikin heboh, dia jelek-jelekin BUMD sebagai kacau, manajemennya nggak bagus. Dia ganti dengan 30 orang anak-anak muda, konco-konconya Ahok, tapi ternyata juga tidak ada hasilnya. Setelah berapa tahun tidak ada perbaikan kinerja yang bagus. Kalau Ahok punya pengalaman eksekutif, pasti dari pergantian perubahan yang dilakukan terjadi perbaikan. Tidak jelas pekerjaan apa yang dilakukannya, amanah yang dipertanggungjawabannya di akhirat nanti. Semua sebenarnya tidak cakap, tapi mau menyulap diri, mengesankan diri seolah-olah sudah menjadi orang hebat di negeri ini. Seolah-olah mereka adalah orang yang kontribusi besar bagi negeri ini. Padahal sebaliknya, saudara. Sebaliknya. Ketum PBB, Ahok orang Cina, nggak bisa jadi presiden dan jangan maksa. Beredar video Ketua Umum PBB sebut Ahok itu warga Tiongkok dan bukan warga Indonesia. Dirinya menyebut Ahok tidak dilahirkan di Indonesia. Ketum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra menyampaikan pernyataannya dalam salah satu pidato di hadapan orang-orang. Ia juga menegaskan pendapatnya bahwa Ahok tidak bisa jadi presiden lantaran dirinya tidak dilahirkan di Indonesia. Yusril ngaku dulu satu kampung dengan Ahok. Ahok tidak bisa jadi presiden RI, jangan maksa. Bahkan dengan yakin Yusril menyebut Ahok merupakan warga negara Tiongkok. Karena tidak dilahirkan di Indonesia, kami tahu persis, bisa dicek datanya di catatan sipil. Bapak Ahok Chung Kin Nam, warga negara Tiongkok, ujar Yusril dalam video tersebut. Dan ketika ada penentuan kewarganegaraan pada tahun 1962, Chung Kin Nam memilih warga negara RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Ujar Yusril menegaskan, Ahok lahir tahun 1996, berarti Ahok adalah warga negara RRT. Ujar Yusril dalam video itu menegaskan. Video itu dibagikan oleh akun Twitter @kaklangit pada Kamis 7 Juli 2022. Dalam video itu Yusril juga menceritakan bahwa dirinya merupakan orang satu kampung dengan Ahok. Saya orang kampung sama Ahok. Kalau saya ngomong sama Ahok jarang-jarang pakai bahasa Indonesia. Saya pasti pakai bahasa Cina, ujar Yusril melanjutkan. Beredar video Ketua Umum PBB sebut Ahok itu warga Tiongkok dan bukan warga Indonesia. Dirinya menyebut Ahok tidak dilahirkan di Indonesia. Ketum PBB atau Partai Bulan Bintang menyampaikan pernyataannya dalam salah satu pidato di hadapan orang-orang. Kemudian, Ketum PBB bernama Yusril Iza Mahendra juga menegaskan pendapatnya bahwa Ahok tidak bisa jadi presiden lantaran dirinya tidak dilahirkan di Indonesia. Bahkan dengan yakin, Yusril menyebut Ahok merupakan warga negara Tiongkok karena tidak dilahirkan di Indonesia. Kenapa Ahok tidak bisa? Karena Ahok tidak lahir sebagai warga negara Indonesia, ujar Yusril Iza Mahendra menjelaskan. Bahkan dengan yakin Yusril menyebut Ahok merupakan warga negara Tiongkok karena tidak dilahirkan di Indonesia. Kami tahu persis, bisa dicek datanya di catatan sipil. Bapak Ahok Chung Kin Nam, warga negara Tiongkok, ujar Yusril dalam video tersebut. Dan ketika ada penentuan kewarganegaraan pada tahun 1962, Chung Kin Nam memilih warga negara RRT, Republik Rakyat Tiongkok, ujar Yusril menegaskan. Ahok lahir
Ahok lahir tahun 1996, berarti Ahok adalah warga negara RRT, ujar Yusril dalam video itu menegaskan. Video itu dibagikan oleh akun Twitter @kaklangit sebagaimana dilansir terkini.id pada Kamis 7 Juli 2022. Dalam video itu, Yusril juga menceritakan bahwa dirinya merupakan orang satu kampung dengan Ahok. Saya orang satu kampung bersama Ahok. Kalau saya ngomong sama Ahok, jarang-jarang pakai bahasa Indonesia. Saya pasti pakai bahasa Cina, ujar Yusril melanjutkan. Saya sekolah Cina jadi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa ngomong Cina, ujar Ketum PBB menceritakan. Pegiat media sosial Helmi Felis menanggapi berita di salah satu media yang memberitakan soal kewarganegaraan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang diungkap oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra, yang mana Ahok baru jadi warga negara Indonesia di usia 20 tahun. Helmi pun menanggapi berita soal kewarganegaraan Ahok tersebut dengan menuliskan, bahaya ini orang, bisa bangkrut Indonesia. Helmi juga memposting status dari media TV One News lewat akun Twitternya @TV1News yang menuliskan, judul berita soal kewarganegaraan Ahok, Yusril Iza, Ahok baru jadi warga negara Indonesia di usia 20 tahun disertai link dari berita tersebut. Hal ini Helmi sampaikan di akun media sosial Twitternya @helmifelis sebagaimana terlihat pada hari Senin 4 Juli 2022. Dilansir dari tv1news.com dengan judul berita soal kewarganegaraan Ahok, Yusril Iza, Ahok baru jadi warga negara Indonesia di usia 20 tahun yang terbit 3 Juli 2022. Ramai di jagat maya yang membahas soal kewarganegaraan Basuki Cahayapurnama atau Ahok setelah sebuah video viral di media sosial yang diunggah oleh akun @bangfen165 31 Mei 2022 lalu. Video tersebut merupakan potongan video lama yang menampilkan mantan Menteri Sekretariat Negara Indonesia Yusril Iza Mahendra yang membahas tentang kewarganegaraan Ahok. Dalam tayangan video tersebut, Yusril mengatakan bahwa dirinya sekampung dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, yaitu di Belitung. Yusril juga menceritakan bahwa ketika ia mengobrol dengan Ahok, keduanya lebih sering menggunakan bahasa Mandarin seperti yang diketahui Ahok mempunyai darah Tionghoa. Alasan keduanya menggunakan bahasa Mandarin adalah karena Ahok saat itu bukan merupakan warga negara Indonesia, karena sang ayah, Jong Kim Nam, berkewarganegaraan Tiongkok. Yusril menjelaskan bahwa Ahok lahir sebagai warga Tiongkok dan baru pindah menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1986.